Adu mulut antara warga dan petugas keamanan mewarnai proses eksekusi 38 rumah di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi mengamankan satu orang yang diduga sebagai provokator. Suasana semakin memanas lantaran jurusita bersama buruhnya tetap melanjutkan proses eksekusi lahan seluas 7.798 meter persegi. Menurut Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, eksekusi ini dilakukan setelah Muhammad Agus Alfian sebagai penggugat menang gugatan atas PT Ciptaning Puri Wardani, yakni pengembang atau pihak yang melakukan pembangunan 38 rumah warga ini. Sedangkan warga yang bertahan mengaku selama ini telah melakukan angsuran dan sebagian lagi telah melunasi pembayaran kepada pihak pengembang. Warga pun bersikukuh untuk tetap menempati rumah mereka. Setelah mediasi yang alot, petugas kemudian melakukan eksekusi rumah yang berada di barisan depan perumahan. Sedangkan 36 rumah lainnya yang akses jalannya terdapat portal masih dijaga warga yang menolak eksekusi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Misteri penemuan kerangka manusia dalam batang pohon aren yang viral September lalu akhirnya terungkap. Polisi memastikan kerangka tersebut merupakan Muhammad Yuda Prawira. Bukan ini. Identitas kerangka manusia yang berada di dalam batang pohon aren di Dusun 1, Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai, Sumatera Utara terungkap. Kerangka merupakan anak laki-laki bernama Muhammad Yuda Prawira. Identitas diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan tes DNA dengan DNA pembanding milik Amrita Hamid yang merupakan orang tua kandung dari Muhammad Yuda Prawira. Di mana hasil tes DNA menunjukkan kecocokan hingga 99,99%. Dari hasil pemeriksaan juga terungkap kerangka berumur 20-25 tahun pada saat meninggal dunia dan waktu perkiraan meninggal dunia 2 tahun sebelum kerangka ditemukan. Sementara dari hasil forensik Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi tidak ditemukan tanda kekerasan pada tulang belulang kerangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA dengan pembanding saudara Amrita Hamid diperoleh hasil bahwa 99,99% merupakan anak biologis dari Amrita Hamid yang berdasarkan resapan darah dan bukal swab yang dicocokkan dengan tulang paha, tulang iga, dan gigi milik Mr. X. Dan juga dari hasil pemeriksaan bisa kami simpulkan bahwa Mr. X ini berjenis kelamin laki-laki, umur diperkirakan 20-25 tahun pada saat meninggal dunia, dan waktu perkiraan meninggal dunia kurang lebih 2 tahun sebelum ditemukan kerangka ataupun tulang belulang ini sendiri. Sebelumnya sebuah kerangka manusia ditemukan oleh warga di batang pohon aren di Dusun 1, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Seirempa, Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada bulan September 2025. Hingga saat ini sudah 17 saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait kasus ini. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, A-News melaporkan. Roy Suryo CS dan Refli Harun melakukan walkout saat audiensi digelar bersama Komisi Reformasi Polri. Mereka keluar ruangan pasca ditolak oleh Komisi Reformasi Polri lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo CS melakukan walkout dari audiensi yang digelar bersama dengan Komisi Reformasi Polri di PT IKA. Mereka walk out setelah panitia melarang Roy Suryo CS ikut berdiskusi lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo juga mengaku tidak nyaman karena diberikan pilihan untuk meninggalkan ruangan atau tetap di ruangan namun dilarang berbicara. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat pada tim yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman
kalau kemudian kami keluar, karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor. Sementara itu, Refli Harun yang juga hadir dalam audiensi itu mengatakan walkout dilakukan karena kehadiran para tersangka ditolak. Akibatnya seluruh peserta audiensi solid ikut keluar ruangan audiensi. Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Refli mengklaim dirinya beserta 18 nama lain diundang untuk mengikuti audiensi tersebut. Undangan itu datang dari koalisi masyarakat sipil yang juga ikut berdiskusi dengan Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asyidiki, mengakui telah meminta Roy Suryo CS tak hadir dalam audiensi karena statusnya sebagai tersangka. Meski demikian, Komisi Reformasi akhirnya memberikan pilihan kepada Roy Suryo CS untuk tetap ikut tanpa berbicara atau meninggalkan ruangan. Kesimpulannya oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih ternyata 4 orang, itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah. Jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah lalu dia jawab, oh ini bagaimana bisa nggak ini ada alas? Saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Udahlah, yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya kita dengar. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak, boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir, saya sampaikan begitu. Nah ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang Roy Suryo, Tifa Fauzia sama Rismon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan Tifa ya, kesian. Sidang pengujian Undang-Undang Pemilu terkait kewajiban autentikasi ijazah presiden dan pejabat publik digelar di Mahkamah Konstitusi. Uji material Undang-Undang Pemilu diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Dalam sidang ini pemohon mengajukan uji Undang-Undang Pemilu terkait aturan bagi calon presiden dan pejabat publik yang hanya diminta melampirkan fotokopi ijazah terlegalisir tanpa verifikasi keaslian dokumen. Begitu juga dengan penempatan ada kesehatan. Pemohon menilai mekanisme tersebut menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Mengingat masyarakat wajib menunjukkan ijazah asli untuk berbagai keperluan administrasi, namun calon pemimpin negara tidak diwajibkan hal yang sama. Melalui uji material Undang-Undang Pemilu, pemohon minta KPU mewajibkan autentikasi ijazah asli bagi seluruh pejabat publik, mulai dari presiden, wakil presiden, kepala daerah, DPR, hingga DPRD. Alat bukti tolong disesuaikan. Jadi nanti